Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Asifal Sanur Rahma Lubis, dengan NIM 4322001001. Dan dua rekan saya yaitu Saya Raini Dahatul Aisy dengan NIM 432200100885. Saya Fadila Putri Kameliani dengan NIM 432200100150. pada video kali ini kelompok kami ingin menjelaskan mengenai rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Yang pertama ada likuiditas. Pengertian dari rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Berikutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan dengan modal kerja. Yang kedua, mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang ketiga, sebagai alat perencanaan masa depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan utang. Yang keempat, melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu, dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang kelima, bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan pada pihak ketiga. Hal ini tergambar dari rasio yang dimilikinya. Selanjutnya ada jenis-jenis rasio likuiditas, yaitu pertama rasio lancar, yang kedua rasio cepat, dan yang ketiga rasio kas. Rasio lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumusnya yaitu total aset lancar dibagi total liabilities lancar. Yang kedua ada rasio cepat. Rasio cepat dinamakan pula sebagai ACTES rasio. Merupakan perbandingan keuangan untuk menghitung kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek memanfaatkan aset lancar paling liquid. Liquid di sini berarti aset yang gampang diuangkan dalam jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Rasio cepat mempunyai likuiditas lebih konservatif dibandingkan rasio lancar. Sebabnya rasio cepat cuma memanfaatkan aset lancar paling liquid dengan mengabaikan aset lancar paling tak liquid, berupa persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah aset lancar paling lama diuangkan sebab berkaitan volume penjualan yang berhasil dilakukan. Sehingga quick ratio pun bisa didefinisikan sebagai kapasitas perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek, tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Berikut rumus rasio cepat, yaitu jumlah aset lancar dikurang jumlah inventory dibagi jumlah liability lancar. Selanjutnya ada rasio kas. Rasio kas merupakan metrik likuiditas dengan menerapkan komponen kas atau setara kas yang lalu dibandingkan dengan liabilities jangka pendek dan juga utang lancar. Kas rasio akan lebih baik ketika digunakan menyatakan posisi likuiditas sebuah perusahaan, sebab memakai kas menjadi patokan utamanya. Kas dinilai lebih ideal dalam menggambarkan likuiditas. Berikut rumusnya yaitu kas dibagi utang lancar. Berikutnya ada contoh likuiditas. Contoh rasio lancar yaitu rasio lancar PT Indonesia Prima Properti tahun 2021 sebesar 0,49 mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya masih kurang baik dikarenakan nilai tersebut masih berada di bawah angka 1. Berikutnya ada contoh rasio cepat, yaitu rasio cepat pada PT Indonesia Prima Properti pada tahun 2021 sebesar 0,47 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki likuid yang kurang cukup untuk membayar utang lancar dan ada kemungkinan memiliki masalah likuiditas karena nilai rasio tersebut masih berada di bawah angka 1. Yang ketiga ada contoh rasio kas. Contoh rasio kas PT Indonesia Prima Properti tahun 2021 sebesar 0,06 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik dikarenakan nilai rasio tersebut berada di bawah angka 1. Hal tersebut
Hal tersebut mengindikasikan perusahaan memiliki dana tunai yang kurang untuk membayar utang lancar perusahaan. Yang kedua ada solvabilitas. Pengertian dari rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban apabila perusahaan likuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap atau utang jangka panjang. Berikutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dan dengan modal. Yang keempat, menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, menilai berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis solvabilitas, yaitu yang pertama rasio utang atas modal, yang kedua debt service ratio, dan yang ketiga ada rasio utang atas kas. Contoh dari rasio utang atas modal yaitu contoh pada PT Jaya Sukses Makmur Sentosa tahun 2021 yang rumusnya total liability sebagai equity. Nilai rasio 0,16 dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan adalah hasil dari biaya ekuitas karena nilai rasio ini berada di bawah angka 1. Sedangkan jika nilai rasio di atas angka 1, maka sebagian besar aset perusahaan berasal dari biaya utang. Contoh yang kedua yaitu debt service ratio. Contohnya pada PT Jaya Sukses Makmur Sentosa tahun 2021 menghasilkan nilai 20,88. Dapat diinterpretasikan sebagai berikut, yaitu nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk membayar bunga pada utang karena batas idealnya adalah angka 1 dan nilai rasio perusahaan ini di atas angka 1. Selanjutnya ada contoh rasio utang atas kas. Pada PT Jaya Sukses Makmur Sentosa tahun 2021 dengan hasil 0,14 dapat diinterpretasikan, yaitu nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa 14% yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari modal yang dimilikinya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki atau mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Hasil dari pengukuran rasio ini untuk melihat kondisi keuangan perusahaan periode ini, apakah mampu atau tidak untuk memenuhi target yang ditentukan. Penggunaan rasio ini dengan cara membandingkan tingkat penjualan dengan investasi dalam aktiva untuk satu periode. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang. Yang ketiga, untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan di gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur penjualan terhadap penggunaan semua aktiva perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama, inventory turnover. Yang kedua, receivable turnover. Yang ketiga, fixed asset turnover. Dan yang keempat, total asset turnover. Adapun perhitungan dari jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama, perhitungan inventory turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah stok barang yang terjual dalam satu tahun. Indikator ini dapat menunjukkan seberapa cepat perusahaan menjual persediaan. Semakin kecil angka rasio ini, berarti semakin tidak bagus.
Rumusnya dengan penjualan dibagi persediaan. Contohnya yaitu pada PT Indonesia Prima Property tahun 2021 diketahui penjualan senilai 85 miliar 155 juta 697.693 dibagi dengan persediaan hasilnya itu 9. Nilai rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki penjualan yang baik, artinya arus keluar produk cukup cepat. Hal ini dikarenakan nilai rasio tersebut berada di atas nilai rasio ideal yaitu angka 4 atau 5. Yang kedua, ada perhitungan receivable turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang tertanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dan kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Begitupun sebaliknya. Rumusnya yaitu penjualan kredit bersih dibagi sama rata-rata piutang. Contohnya, PT Indonesia Prima Property tahun 2021 diketahui penjualan kreditnya itu 85 miliar 155 juta 697.693 dibagi dengan 222 miliar 205 juta 7 hasilnya itu 0,38. Lalu ada pun perhitungan dari fixed asset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam setahun. Rumusnya itu penjualan dibagi aset tetap bersih. Contohnya pada PT Indonesia menghasilkan fixed asset turnover sebesar 0,02. Nilai rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan terlalu banyak menanamkan dananya dalam bentuk aset. Hal ini dikarenakan nilai rasio tersebut berada di bawah nilai rasio yang ideal yaitu angka 4 atau 5. Yang keempat, perhitungan dari total aset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah aktiva perusahaan. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aset. Contohnya pada PT Indonesia Prima Property tahun 2021 diketahui nilai total aset turnover-nya itu 0,021. Nilai rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan terlalu banyak menempatkan dananya dalam bentuk aset. Dalam hal ini dikarenakan nilai total aset turnover-nya berada di angka 2,5 atau lebih. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio ini untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk mengetahui laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Adapun jenis profitabilitas, yang pertama ada gross profit margin, yang kedua ada return on asset, yang ketiga ada return on investment, yang keempat ada return on equity, yang kelima ada earning per share, yang keenam ada contribution margin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadila. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin. Rasio ini digunakan untuk menghitung besaran persentase laba kotor terhadap pendapatan dari penjualan yang sudah dikurangi harga pokok penjualan. Semakin besar rasio ini, semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Rumusnya laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua, net profit margin. Net profit margin adalah persentase pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis dan mengkalkulasikan setiap aliran dana operasional dan biaya pajak. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali
100%. Yang ketiga, return on asset. ROA adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi atau total aktiva yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat ROA menunjukkan kinerja keuangan semakin baik karena return yang dihasilkan semakin besar. Rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang keempat, return on investment. Rasio hasil pengembalian investasi merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Return on equity. Return on equity adalah imbal hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Berikut adalah contoh perhitungannya. Gross profit margin, contoh perhitungannya PT Indonesia Prima Property dengan nilai 42%. Hasil interpretasinya, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio GPM memenuhi standar rata-rata yaitu 30%. Hal ini berarti perusahaan sudah maksimal dalam mengendalikan biaya operasionalnya secara efisien serta perusahaan mampu meningkatkan penjualannya kepada konsumen. Yang kedua, perhitungan net profit margin. Contohnya PT Indonesia Prima Property tahun 2021 dengan nilai 2%. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan belum produktif, sehingga kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut akan berkurang. Hal tersebut diakibatkan karena nilai NPM berada di bawah 5%. Yang ketiga, perhitungan return on asset. Contohnya PT Indonesia Prima Property tahun 2021 memiliki nilai 4%. Hasilnya, nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa ROA perusahaan tergolong kurang baik. Hal ini mengindikasikan kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk mendapatkan laba bersih kurang optimal dan efisien. Hal ini dikarenakan nilai ROA tersebut berada di bawah nilai 5,98%. Yang keempat, perhitungan return on investment. Contohnya PT Indonesia Prima Property tahun 2021 dengan nilai 4%. Hasil ROI yang positif tersebut menjadi pertanda bahwa investasi yang dilakukan akan mendapatkan margin keuntungan. Sedangkan apabila nilai yang didapatkan negatif, maka investasi yang dilakukan menghasilkan kerugian. Yang kelima, perhitungan return on equity. Contohnya PT Indonesia Prima Property tahun 2021 dengan nilai 5%. Interpretasinya, nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa ROE yang dihasilkan oleh perusahaan termasuk kecil karena berada di bawah nilai 8,32%, sehingga berkurangnya investor yang akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.